Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang masa emas yang kamu nantikan. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang akan terbaca? Cek untuk energi kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, the Wheel of Fortune, ada perubahan yang terjadi. Nah, mungkin inilah waktunya kamu untuk merubah semua keadaan, kondisi, dan situasi ini. Karena di sini ada seperti kesempatan, peluang ya untuk kamu merubahnya. Di saatnya lah sekarang ini kamu berada di atas. Roda kamu akan di atas. Dan di situ kamu punya tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan supaya kondisi kamu ada di atas gitu loh ya. Seperti akan ada level hidup kamu mulai meningkat ya, derajat hidup kamu yang mungkin mulai meningkat juga gitu ya. Nah, di sini apa yang terjadi pada kamu sebenarnya? Kita akan coba cek. Dan ada suatu hal yang sudah berakhir di sini. Nah, ternyata kamu sudah mulai berpikir, di saat aku sudah mengakhiri mungkin pekerjaan, di situ kamu seperti mengalami pekerjaan yang toksik ya, karena terlalu banyak energi-energi negatif menguasai kamu ya. Di sekeliling kamu itu pada toksik semua, teman-temannya pada mencilat. Ini mungkin dari segi pekerjaan dulu ya kita baca. Terus di sana teman-teman kamu itu selalu mempengaruhi kamu ya, sehingga akhirnya kamu lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang di luar keinginan lah gitu ya. Nah, di sini ada the devil, ada death. Nah, jadi sekarang kamu mulai ingin merubah keadaan ini. Caranya dengan apa? Ya mencoba untuk menjauh, mencoba untuk melepaskan, atau bahkan kamu benar-benar meninggalkan, cut off ya hubungan pekerjaan kamu dengan perusahaan itu. Karena tergantung kita ya, kalau bekerja itu kalau nggak nyaman, kita ngerasa pekerjaan kita jalani itu ya membuat kita capek gitu loh ya. Tapi kalau pekerjaan kita jalani itu hobi, menyenangkan, sebanyak apapun pekerjaan itu kita akan bisa selesaikan. Tapi udah pekerjaannya sedikit nih, tapi orangnya pada toksik semua ya, itu membuat kamu nggak nyaman. Itu juga membuat resiko pada kesehatan kita juga. Jadi sekarang mungkin waktunya kamu berani dalam mengambil keputusan apapun resikonya ke depan ya. Kamu harus benar-benar kayak, ya aku memperhatikan diri aku sayang pada diri aku cinta pada diri aku. Toh aku nggak mau gitu loh, kayak dimanfaatkan di pekerjaan ini, kayak tidak sesuai lah ya. Nah, gajinya, pendapatannya, insentifnya, bonusnya begitu. Apalagi mungkin atasan kamu ya mungkin suka iri atau suka gimana, nggak suka sama kamu, dia suka omelin atau mencari-carilah kesalahan kamu di sini. Dan akhirnya apa? Kamu berani untuk meninggalkan itu, dead, berakhir semuanya, udah cut off, udah separation lah gitu ya. Ini mungkin dalam hal pekerjaan. Jadi kamu ngerasa aku harus keluar nih dari zona ini, karena ini membuat sudah aku tidak nyaman lagi. Itu akan merusak mindset aku, merusak pikiran aku, merusak hati aku. Banyak hal yang memang sudah kamu pikirkan di sini ya. Dan akhirnya semua ini akan bisa kamu lewati ya. Dan di kartu Death ini sebenarnya adalah peluang emas bagi kamu. Di saat kamu mengakhiri semuanya, sebenarnya itulah peluang emas kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Mungkin bisa aja di saat kamu berjuang, di saat kamu bersurrender ya, Tuhan sudah mempersiapkan ya. Mungkin pekerjaan yang begitu nyaman buat kamu,
dan mungkin pekerjaan yang membuat kamu akan makin berkembang di sini gitu ya. Jadi kita itu harus benar-benar yakin pada diri kita ya, bahwasanya apapun yang terjadi saat ini kita syukuri, kita nikmati gitu loh, karena itu adalah kesempatan kita untuk memulai sesuatu hal yang baru di sini. Oke. Nah, di sini aku ngelihat ada justice. Kamu perlu mengambil keputusan. Jadi logikanya kamu juga harus main di sini. Intinya sebelum mengambil keputusan, dipikirkanlah terlebih dahulu. Jangan sampai, oh aku udah nggak suka ya diputusin. Ya kita coba cari solusinya dulu. Setelah kita mencari solusi, terus tidak ada perubahan, ya udah, oke kita cut off gitu loh. Ya, jadi di sini kamu harus benar-benar adil dengan diri kamu. Jangan sampai diri kamu disakiti terus. Nah ini mungkin dalam pekerjaan, dalam cinta. Kalau aku lihat ya, di sini seperti ada kartu demon. Seseorang yang mungkin merindukan kamu, sangat merindukan kamu di sini, tapi sulit untuk dia miliki. Kenapa? Ya, karena seseorang ini mungkin dia merasa ada perbedaan dengan kamu, entah perbedaan usia, perbedaan keyakinan, perbedaan status gitu loh. Nah, di sini seseorang ini sebenarnya sangat mencintai kamu begitu dalam. Ya, begitu dalam, seolah-olah bulan itu kayak wah banyak yang menikmati cahaya bulan, tapi mungkin tidak semua juga yang bisa memiliki bulan. Itu ibaratkan. Jadi di sini seseorang ini ya yang ingin datang ke kamu itu seperti punya harapan besar kepada kamu. Ya, dia seolah-olah kayak aku kok bisa mikirin kamu ya, aku kok bisa mimpin kamu ya gitu ya. Jadi disitulah dia mulai berpikir bahwasanya ini kenapa ya? Apakah ada cinta? Nah, mungkin kamu juga punya hubungan dengan seseorang, atau di sini kamu udah berkonflik dengan seseorang. Ternyata inilah kesempatan kamu, ya, kesempatan emas kamu untuk menemukan yang terbaik. Ternyata seseorang ini sudah kamu nilai, oh dia baik. Sudah kamu cari tahu tentang tentang dia. Kamu informasi dia itu kamu udah dapat semuanya, dan akhirnya sampai di keputusan bahwasanya dia adalah orang baik gitu loh. Kamu mulai berani untuk bersikap, untuk mendekat, untuk bersama. Kamu udah mulai berani, ya. Jadi di sini aku ngerasakan ada seseorang yang sangat merindukan kamu dan sudah cukup lama, dan pada akhirnya bisa jadian gitu loh. Itulah yang dikatakan jodoh, ya. Jodoh maut rezeki itu di tangan Tuhan, tapi kita bisa berusaha dan kita tahu, ya, ciri-cirinya itu bagaimana. Dan itu semua kita tahu dari intuisi kita, ya. Jadi jangan pernah abaikan. Intuisi kita itu akan selalu menuntun kita. Oke. Ada Seven of Pentacles. Nah, kamu juga termasuk orang yang sabar ya. Sabar ini juga lah dimana peluang bagi kamu atau modal bagi kamu untuk mendapatkan kesempatan emas ini. Ya, di saat kamu mungkin pengen memiliki sebuah jabatan, tapi kamu bersabar, kamu nggak mau berkoar-koar, kamu nggak mau untuk terlalu update atau gimana gitu ya. Cukup nanti kamu berdoa dan usaha kamu bagaimana, tingkatkan kinerja kamu, buatlah atasan kamu percaya pada kamu ya. Dan akhirnya apa? Di situ kamu benar-benar merasa kayak aku dihargai banget nih sama atasan gitu loh. Nah, apalagi di sini aku ngelihat di sini ada Three of Pentacles ya. Ada Three of Pentacles ini seperti ada hubungan kerjasama yang akan terjalin di sini. Nah, mungkin ini juga kesempatan emas bagi kamu, di mana tadi kamu sudah mengakhiri semuanya. Nah, sekarang di saat kamu benar-benar membutuhkan bantuan, hadirlah seseorang. Nah, ini kesempatan bagi kamu ya. Kesempatan emas, peluang emas bagi kamu ya untuk merubah semuanya, begitu ya. Dan aku juga melihat ya, di sini ada kesempatan bagi kamu untuk meningkatkan pendapatan kamu ya. Dan aku yakin di sini ada kesuksesan yang akan segera mendekat ke kamu ya. Entah itu mungkin melalui kerjasama, ini kerjasama ya, melalui kerjasama dengan seseorang, dan akhirnya di situ terbukalah peluang kamu untuk berbisnis, untuk membangun usaha. Jadi bantuan itu datangnya mungkin dari seseorang yang ingin bekerjasama dengan kamu. Ya bisa jadi ya. Kita terkadang tidak menduga seseorang yang bahkan kita jauhi atau kita abaikan atau kita cuekin, ternyata dia yang membantu kita ya. Jadi perlu ya kita samakan aja sama siapapun yang dekat dengan kita, nggak peduli dia kaya, dia miskin, dia jelek, dia ganteng gitu ya. Yang penting kita semua sama gitu loh. Nah, dengan begitu akhirnya kamu akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan semesta alam ya. Oke. Dan aku juga ngelihat di sini kayak ini kamu akan selalu dimudahkan ya,
Karena di sini ada double of fortune, perubahan itu akan signifikan. Tetapi kamu harus bisa melewati dulu nih energi-energi negatif, ya, energi-energi orang yang benar-benar kayak membuat kamu capek atau lelah. Itu kamu harus harus atasi gitu loh, harus bijak di sini, ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan emas itu banyak ya buat kamu. Tinggal bagaimana cara kamu menyikapinya. Ya, kalau kita sayang pada diri kita, ya kita harus benar-benar bisa membuat perubahan. Karena di sini benar-benar ada kesempatan kamu untuk berubah. Dan inilah kesempatan emas kamu. Mungkin banyak hal nanti yang akan kamu dapatkan, begitu ya. Aminkan. Kita akan coba lihat dari kartu oracle. Apakah yang akan terbaca? Oke. Di sini aku melihat ada Peaceful Warrior. Nah, kamu itu termasuk seseorang yang selalu berjuang mencari kedamaian, ya. Kamu sangat berjuang sekali untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup kamu, dan itu bisa terjadi. Akan ada perubahan, ya. Nah, jadi kamu itu adalah orang yang mampu, ya. Apalagi kamu juga termasuk orang yang banyak disukai. Jadi gampang, apalagi kalau kamu baik, itu jika kamu butuh bantuan itu pasti akan banyak orang yang membantu kamu, ya. Di sini ada shine your light. Kamu akan melihat ya cahaya-cahaya terang yang akan menerangi kamu, dan itu ternyata peluang emas bagi kamu. Kesempatan bagi kamu untuk bisa memanfaatkan. Jangan sampai nanti ya kamu acuh tak acuh dengan apapun yang datang kepada kamu terlebih dahulu gitu ya. Terkadang itu adalah sebuah peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan atau mengembangkan bisnis kita, begitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat di sini kamu akan mendapatkan support dari berbagai macam. Tidak hanya dari manusia saja, tapi dari hewan pun kamu juga akan mendapatkan support. Supportnya itu ya bahkan berupa apa ya? Kebahagiaan, berupa ketenangan, ya. Itu sih. Oke. Di sini ada sign from heaven. Kamu akan melihat tanda-tanda dari surga. Nah, jadi di sini aku ngerasakan beberapa dari kamu ini jiwa kamu akan mulai tenang, batin kamu akan mulai stabil di sini. Kenapa? Ya karena mungkin sudah banyak orang-orang yang memperhatikan, banyak orang-orang yang peduli sama kamu, begitu ya. Dan itu harus kamu manfaatkan. Itu adalah kesempatan emas bagi kamu ya untuk bisa melakukan apapun. Terutama ya mungkin aku ngelihat apa tujuan kamu, pengen buka bisnis kah? Ya coba buat. Ya intinya coba dulu dari hal yang kecil gitu ya. Semoga nantinya juga akan jadi hal yang besar. Don't hate meditasi. Kamu jangan khawatir, jangan takut ya. Sekarang lakukanlah meditasi. Karena dengan meditasi hidup kamu mungkin akan stabil. Keuangan kamu juga akan stabil di sini. Ya. The inner peace. Nah, di sini aku juga ngelihat beberapa dari kamu kamu punya suara hati yang terkadang mengarahkan kamu harus kemana. Nah di situ kamu harus bijak ya, harus bijak banget. Jangan sampai kita termasuk dalam hal-hal yang ditipu oleh orang-orang gitu ya. Mohon maaf ya, karena di sini aku ngelihat kata hati kamu ini akan bisa menuntun kamu. Kamu akan menyadari, oh orang ini baik, oh orang ini enggak gitu loh. Oh orang ini cuma hanya memanfaatkan. Kamu harus sadari itu. Karena aku ngelihat di sini, di saat kamu akan sukses, di saat kamu akan berkelimpahan, banyak juga nanti orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, yang bahkan yang mengaku inilah, mengaku itulah gitu ya. Nah akhirnya di sini kamu coba untuk sendiri bermeditasi, merenung ya. Nah mungkin bisa jadi beberapa dari kamu ataupun dia ya suka mungkin apa ya kayak melakukan hal-hal yang tidak diduga, karena ini juga intuisi kamu yang selalu menuntun kamu, sehingga membuat kamu akhirnya ya mendapatkan sebuah kesempatan itu. Di saat ada kesempatan ya Tuhan memberikan kamu gitu loh, tapi melalui ya seseorang ini gitu ya. Jadi sebenarnya selagi kita hidup itu adalah sebuah kesempatan kita, kesempatan emas kita untuk memperbaiki semuanya ya, kesempatan emas kita untuk melakukan hal yang terbaik gitu loh. Oke, nah teman-temanku, jadi jika kamu ingin merubah hidup kamu ya sekarang cobalah bangkit, cobalah apa ya kayak suka berbudi baik gitu ya, terus suka berempati ya. Aku yakin kamu akan benar-benar bisa lepas dari hubungan ini.
Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.